إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan karunia kesempatan dan kelapangan waktu, terutama kesehatan ya buat kita semua, wabil khusus guru kita yang tetap bersedia meluangkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu beliau kepada kita. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi wasilah ya, atau apa yang kita terima nanti bisa menjadi amal kebaikan buat beliau khususnya. Salam dan salam tak lupa selalu kita berikan kepada kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bosan-bosannya selalu kita selalu bersalawat. Kemudian kita bisa dimasukkan ke dalam umat yang dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW nanti dan dalam satu surga yang sama dengan beliau. Bapak Ibu sekalian, bisa mengkonfirmasi ya, apakah nanti suara kami, baik saya ataupun guru kita Ustaz Arin Nasib, jelas atau tidak terdengar dari ruang Zoom itu masing-masing ya. Bapak sekalian, kalau memang tidak jelas nanti bisa segera dikonfirmasi agar kita perbaiki ya. Kemudian mohon disampaikan juga ke teman-teman yang lain yang menunggu informasi acara ini. Alhamdulillah guru kita sudah bergabung, bisa disampaikan agar segera bergabung. Untuk tidak memperpanjang kala lagi kepada guru kita Arin Nasib, waktu dan kesempatan kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Silakan Ustaz. Sudah mulai? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Syiar Malam rahimakumullah, baik yang ada di channel Zoom maupun yang di YouTube nanti ya. Kita masih bisa bertemu di malam ini kan dalam kajian rutin kita terkait dengan pembahasan kitab Nizamul Iqtisad atau Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dan pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan menyelesaikan satu bagian terkait dengan asbabut tamaluk ya. Jadi sebab-sebab kepemilikan. Ini adalah bagian terakhir dan materinya saya kira tidak terlalu banyak gitu kan. Mungkin nanti bisa aja kita selesai mungkin sebelum jam 9 ya, atau jam 9 dengan diskusi. Karena saya tidak membahas detail terutama terkait dengan waris nanti, hanya poin-poinnya aja ya. Baik. Seperti yang pernah kita bahas pada kesempatan minggu lalu, ya kan? Jadi pada
malam ini kita masih melanjutkan ya pembahasan terkait dengan bagian asbabut tamaluk, sebab-sebab kepemilikan, mungkin bagian yang terakhir seperti yang saya sampaikan tadi kan. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, ada 5 asbabut tamaluk, sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama pekerja, ini sudah kita bahas secara tuntas dalam 2 kali pertemuan, ya kan. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah 4 poin ya, 4 poin terkait dengan sebab kepemilikan. Yaitu yang kedua terkait dengan waris, ketiga harta yang diperoleh tanpa kompensasi, kemudian yang keempat kebutuhan harta untuk menyambung hidup, dan yang terakhir adalah iqta'ud daulah atau pemberian negara. Baik, kita lihat yang kedua yang terkait dengan waris, gitu kan. Kalau kita perhatikan yang terkait dengan waris ini sesuatu yang memang khas, gitu kan, di dalam Islam ya. Dan merupakan sebab kepemilikan ya. Jadi salah satu sebab kepemilikan. Dan ini saya kira fitrah ya, fitrah manusia. Dalam sistem manapun sebenarnya pewarisan itu ada ya. Walaupun mungkin mekanisme dan tata cara yang berbeda-beda aturannya. Nah, di dalam Islam keberadaan waris sebagai mekanisme asbabut tamaluk, sebab kepemilikan, itu ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran yang sifatnya qat'i atau pasti. Dan kalau kita lihat terkait dengan harta waris ini, ya, itu merupakan hukum-hukum yang sifatnya tauqifi, kan, apa adanya. Dan di dalamnya itu tidak disertai dengan ilat. Misalnya itu kan, kalau kita lihat di dalam pembagian harta waris ya, dalam kondisi tertentu dari laki-laki. Dan itu kemudian tidak ada ilatnya. Kenapa kemudian kok perempuan mendapat bagian setengah dari laki-laki ya, atau laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, itu tidak ada ilatnya ini kan. Tidak bisa kita katakan ya karena misalnya laki-laki itu memiliki tanggung jawab nanti terhadap adik perempuan misalnya. Itu hanya hikmah, itu bukan ilat. Kenapa? Karena kalau ilat nanti senantiasa berputar dengan maklulnya ya kan. Maka berarti kalau misalnya nanti anak laki-laki itu kemudian tidak bertanggung jawab terhadap adik perempuannya, berarti bisa aja kemudian waris ya itu tidak harus 2:1. Nah itu kalau ada ilat. Tapi ini tidak ada ilat. Jadi keberadaan terkait dengan hak-hak penentuan besarnya waris itu kan, itu tidak ada ilatnya, semata-mata semua itu adalah tauqifi, apa adanya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun melalui penjelasan yang lebih rinci di dalam hadis Rasulullah SAW. Itu poin yang pertama terkait dengan posisi bahwa waris merupakan salah satu sebab kepemilikan. Dalilnya salah satunya adalah di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain fa in kunna nisa'an fawqasnatain falahuna sulusa ma taraka. Jadi dalam ayat ini ada beberapa yang bisa kita pahami ya. Saya tidak merinci seperti yang saya katakan nanti terkait dengan waris secara global dan rinci, itu kan. Kita hanya menunjukkan bahwa waris itu merupakan salah satu asbabut tamaluk, gitu kan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka atau waris ya untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan
Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dari ayat ini secara global kita bisa memahami yang pertama tadi ya, bahwa anak laki-laki itu mendapat bagian lebih besar dari anak perempuan. Dan ini tidak ada ilatnya sekali lagi gitu kan. Jadi ketika laki-laki mendapat bagian lebih besar dari anak perempuan, ya, itu tidak ada ilat. Ya. Bahwa di dalamnya ada hikmah mungkin. Misalnya hikmahnya itu memang dalam Islam, kalau kita lihat secara utuh, laki-laki itu nanti bertanggung jawab kepada adik perempuan. Kan? Sehingga kalau adik perempuannya dia tidak punya suami, dia enggak bekerja, itu kan, maka yang wajib memberikan nafkah itu adalah anak laki-laki, kakaknya, kalau tidak ada orang tua, gitu kan. Nah ini tidak menjadi ilat, ya, tidak menjadi ilat bahwa karena laki-laki itu bertanggung jawab terhadap anak perempuan, adik perempuan, maka ditetapkanlah waris laki-laki itu lebih besar daripada anak perempuan. Nah itu bukan ilat sekali lagi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dalam bahasa Arab disebut dengan ibnul ibni, itu akan diperlakukan sebagaimana anak laki-laki pada saat tidak adanya anak laki-laki. Jadi kalau nanti seorang anak laki-laki, seorang orang tua misalnya meninggal, kemudian anaknya tidak ada, yang ada cucu anak laki-laki dari pihak laki-laki, ya, maka itu posisinya sama dengan anak laki-laki. Tapi beda posisinya ya, cucu laki-laki dari anak perempuan itu tidak posisinya sama, sebab dia tidak bisa diperlakukan sebagai kalimat yang ada dalam bahasa Arab tadi ibnul ibni, gitu kan. Tapi dia masuk dalam kategori ibnul binti. Kemudian yang keempat, Syekh Taqiyuddin menjelaskan dari hadis tersebut juga bisa dipahami bahwa aulad atau anak, bila mereka semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari 2 orang, maka semua berhak atas 2/3 harta pusaka dibagi rata. Nah berarti nanti kan kondisinya ada harta yang tidak terbagikan. Ada harta yang kemudian tidak habis dibagi lalu dikemanakan. Nah inilah yang ketentuan berikutnya dalam pembagian harta waris. Jadi kalau kita lihat dalam ketentuan berikutnya terkait dengan harta waris ini, kalau kita lihat seperti yang disampaikan tadi, jadi saya ulangi lagi bahwa waris itu merupakan salah satu sarana untuk membagikan kekayaan. Ya. Tapi membagikan kekayaan itu bukan merupakan ilat. Ya kan? Artinya pembagian waris memang tidak ada ilatnya. Itu adalah tadi ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifatnya tauqifi. Nah, faktanya kalau kita lihat ada 3 kemungkinan ya kalau kita berbicara terkait dengan seseorang yang meninggal. Ya. Jadi kalau pernah saya sampaikan mungkin dalam kesempatan yang lain, dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, man mata taraka malan falyarisu. Barang siapa yang mati dan meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man mata taraka dainan aw zayaan falyatini fana maulahu. Barang siapa yang wafat tapi dia tidak meninggalkan harta, justru yang ditinggalkannya itu adalah utang, yang ditinggalkannya itulah anak istri yang banyak dengan tidak ada peninggalan harta, ya. Maka kata Rasulullah, falyatini, datanglah kepadaku, fa'ana maulahu, karena akulah yang bertanggung jawab untuk membayarkan utangnya ataupun untuk memberikan nafkah, memberikan makan anak dan istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki ahli waris yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa melihat ketika ada harta yang ditinggalkan, harta itu diberikan kepada ahli warisnya, tidak diambil oleh negara. Tapi ada kondisi nanti kalau harta waris itu kemudian tidak habis, maka itu yang akan sisanya itu baru diambil oleh Baitul Mal. Jadi dari penjelasan
di buku Sistem Ekonomi Islam itu ada 3 kondisi ya. 3 kondisi yang terkait dengan pembagian harta waris ya. Kondisi yang pertama itu adalah apabila ahli waris yang ada bisa menghabiskan semua harta pusaka ya, sesuai dengan hukum-hukum waris ya. Jadi ada anak laki-laki, ada anak perempuan, misalnya ada juga suami atau istrinya, itu biasanya bisa menghabiskan harta waris itu kan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini maka semua harta waris tentu setelah dikurangi oleh utang-utang yang bersangkutan itu dibagikan semuanya kepada mereka. Jadi berarti harta warisan atau harta pusaka semuanya habis dibagikan kepada ahli waris atau yang berhak. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua adalah kondisi di mana tidak terdapat ahli waris yang bisa menghabiskan semua harta pusaka. Misalnya cuma anak perempuan saja, 2 atau 3 orang atau lebih, maka dalam posisi seperti ini ya itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi mereka mendapatkan harta sesuai dengan haknya, sisanya yang tidak bisa dibagikan, ya, tidak habis, maka itu diserahkan ke Baitul Mal. Misalnya tadi di awal sudah disebutkan, kalau dia hanya punya anak perempuan, ahli warisnya itu, dan anak perempuannya itu ada 3 orang atau 4 orang, tetap semua berserikat 2/3. Ya. Maka berarti sisanya kalau misalnya dia tidak punya ibu, ya berarti 1/3-nya itu masuk ke Baitul Mal. Atau misalnya apabila si mayit di sini meninggalkan seorang istri, maka istri yang ditinggalkan itu hanya berhak mendapat 1/4 dari harta pusaka. Berarti 3/4 harta itu nanti dalam Islam, kalau hukum waris menurut Islam, itu nanti diserahkan ke Baitul Mal. Jadi yang si istri itu hanya mendapatkan 1/4. Itu yang kedua gitu kan. Jadi kondisi yang tidak menghabiskan semua harta waris, maka sisanya itu diserahkan ke Baitul Mal. Kemudian yang ketiga, apabila tidak ada ahli waris sama sekali itu kan. Maka apabila tidak ada ahli waris sama sekali dan juga tidak ada wasiat dari mayit, maka dalam kondisi ini berarti semua harta waris, harta pusaka yang ada itu diserahkan ke Baitul Mal atau kepada negara. Kalau ada wasiat, ya maka wasiat dikeluarkan dan itu maksimal itu 1/3. Berarti sisanya itu kemudian diberikan kepada negara. Itu yang kedua ya, yang terkait dengan ketentuan-ketentuan waris ya, yang merupakan jenis yang kedua dari asbabut tamaluk. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, asbabut tamaluk yang ketiga itu adalah, bentar tadi saya lupa ya, ini ada tertinggal. Jadi ketika mayit itu kemudian meninggal dan sudah dikuburkan, maka menjadi sebuah keharusan segera harta yang tersisa kalau itu ada itu dibagikan kepada ahli warisnya. Itu lebih utama, tidak boleh ditunda-tunda, harus segera kemudian dibagikan agar ya betul-betul transfer kepemilikan itu kemudian terjadi gitu kan, dan juga tidak menimbulkan fitnah gitu kan terhadap mayit ya kan. Itu saya kira terkait dengan asbabut tamaluk yang kedua. Kemudian asbabut tamaluk yang ketiga itu adalah kebutuhan harta untuk menyambung hidup. Nah, ini yang menarik gitu kan. Kalau kita perhatikan di dalam Islam ya aturan baik dan buruk itu tidak diserahkan kepada akal manusia. Baik dan buruk juga tidak didasarkan kepada asas maslahat, manfaat ya. Tapi baik dan buruk itu diserahkan ketentuannya itu kepada ahli waris ya kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan kalau kaitannya dengan kebutuhan harta untuk menyambung hidup ya, itu mungkin nanti ada satu kondisi
kalau menurut pandangan umum itu jelek, bahkan dianggap sebuah hal yang istilahnya itu aib, yaitu terkait dengan mencuri ya. Tapi ternyata justru dalam syariat Islam ya, terkait dengan asbabut tamaluk ini ada kondisi-kondisi tertentu justru diperbolehkan seseorang itu kemudian mencuri ya, mengambil harta apa? Nah, ini tadi kalau harta itu dibutuhkan dalam rangka menyambung hidup. Kalau dalam bahasa fikih yang sering kemudian kita bahas itu dalam kondisi darurat. Pengertian darurat menurut syariat adalah satu kondisi yang kalau itu kemudian tidak dilakukan itu akan mengakibatkan kematian. Nah, baik kita lihat kembali ke sini ke poin yang ketiga, asbabut tamaluk. Jadi kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Kalau kita perhatikan dalam Islam, ya, hidup itu adalah hak setiap orang. Ya. Jadi sehingga dia wajib untuk mendapatkan hidup ini sebagai haknya, bukan sebagai hadiah maupun belas kasihan. Jadi itu adalah pemberian dari Allah, gitu kan, untuk bisa seseorang itu hidup, sehingga dia berhak untuk hidup, ya, bukan tadi kan, bukan sebagai hadiah maupun belas kasihan dari sesama manusia, gitu kan, tapi hak hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dalam Islam, ya, nanti di politik ekonomi Islam dijelaskan atau sudah kita bahas secara singkat pada kesempatan sebelumnya. Ketika individu tidak mampu, maka kewajiban memenuhi kebutuhan pokok itu dikembalikan kepada ahli waris. Ya. Jadi kalau tidak ada ahli waris, nah ketika kemudian tidak ada ahli waris, nah ini baru menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap individu di masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Jadi dalam konteks ini, Islam tidak membedakan muslim dan non-muslim. Setiap warga negara yang dia tidak memiliki ahli waris, dalam posisi kemudian lemah, ya, tidak bisa bekerja, maka kebutuhan pokoknya itu akan dijamin oleh negara. Nah, kalau kondisinya, ya kita lihat kondisinya itu apabila negara mengabaikan hal ini karena ini merupakan tanggung jawab negara, ya berarti ketika negara lalai maka harus ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya masyarakat yang mengoreksi ya kebijakan negara yang lalai dalam mengurus rakyat. Ya. Kalau hari ini kita disibukkan dengan berbagai masalah ya akibat tidak diterapkannya syariat Islam, sehingga negeri ini penuh dengan ironis, gitu kan, seperti yang masih sekarang ya langka, yaitu minyak goreng. Kita merupakan negara terbesar penghasil sawit, ya kan, CVO, ya bahkan impor, ya sampai kemudian 53% kebutuhan sawit dunia itu dipasok di Indonesia, dari Indonesia. Tapi ironisnya hari ini kita mendapatkan kelangkaan dan susah untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena tadi tidak diterapkannya syariat Islam. Negara abai dalam mengurus rakyat, bahkan negara justru ikut memperparah kondisi ini. Jadi barusan saya baca misalnya kenapa kemudian minyak goreng itu langka, ternyata salah satu penyebabnya itu adalah Departemen Perdagangan itu mengekspor minyak goreng. Ini kan luar biasa. Ya. Artinya sangat tidak memiliki nilai empati terhadap kesulitan rakyat. Ya kan. Awalnya menuduh bahwa ini minyak goreng langka karena ada masyarakat yang menimbun. Tapi faktanya itu bohong. Kan. Nah, kembali ke sini, dalam kondisi kemudian masyarakat, individu kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, dan ketika kemudian negara lalai, maka ini menjadi kewajiban bagi kelompok masyarakat untuk mengoreksi dan menekan penguasa agar melakukan kewajibannya. Karena seperti yang sering kita sampaikan, di dalam Islam pemimpin itu adalah pengurus rakyat, laksana pengembala. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an uriyatihi. Nah, kalau ternyata
setelah dikoreksi, setelah disampaikan ternyata negara juga kemudian masih lalai, tidak melaksanakan tugasnya, maka dalam kondisi seperti ini orang yang membutuhkan tadi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menyambung hidupnya, maka boleh mengambil apa saja yang bisa dia pergunakan untuk menyambung hidupnya dimanapun dia temukan, baik yang masuk dalam kepemilikan individu, private property, apalagi merupakan milik negara, gitu kan. Milik individu pun boleh diambil oleh seseorang, ya. Makanya yang bukan miliknya ketika seseorang menghadapi tekanan dalam kondisi darurat, kalau dia tidak makan akan mengakibatkan kematian. Tentu tadi setelah negara abai terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat tersebut. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan terkait dengan hal tersebut kalau kita perhatikan, ya. Jadi ini menariknya itu yang saya katakan tadi, ya. Dalam Islam, baik dan buruk itu tidak diserahkan kepada fitrah manusia, tidak diserahkan kepada akal manusia. Baik dan buruk itu diserahkan kepada syariat penentuannya, gitu kan. Sehingga dalam Islam, ya, ketika seperti yang disebutkan tadi, hidup adalah salah satu sebab untuk mendapatkan harta, maka syara menganggap mengambil makanan orang lain dalam kondisi kelaparan itu tidak termasuk dalam kategori mencuri yang harus dipotong tangannya. Bahkan seperti yang sering kita dengar, itu kan, Umar bin Khattab justru menghukum orang kaya yang di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan sampai kemudian mencuri untuk mendapatkan kebutuhan menyambung hidup tadi. Dalil ada 3 minimal di sini yang bisa kita temukan, tunjukkan bahwa mengambil atau bahasa kasarnya mencuri, ya, dalam kondisi lapar, ya, kalau tidak makan akan mengakibatkan kematian, itu sesuatu yang dibolehkan oleh syara. Ada 3 hadis yang di sini saya cantumkan. Yang pertama adalah dari Abi Umamah, dari Rasulullah SAW bersabda, laqad fi jamanil maja'i. Tidak ada hukum potong tangan pada zaman kelaparan atau paceklik. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Umar bin Khattab tidak melakukan hukum potong tangan kepada pencuri. Nah, ini tidak dipahami orang-orang liberal atau mungkin oleh orang-orang yang memang pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu, itu kan. Mereka menganggap Umar bin Khattab telah melakukan perubahan hukum menyesuaikan dengan zaman dan waktu dan kondisi. Padahal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu bukan merubah hukum, bukan menyesuaikan hukum dengan waktu dan kondisi, tapi memang ada hadis nas yang menyebutkan tadi, laqad fi jamanil maja'i, tidak dipotong tangannya pencuri pada zaman atau ketika terjadi musim kelaparan. Itu yang pertama yang menunjukkan bahwa mencuri dalam kondisi lapar, ya, kalau tidak makan tidak akan mengakibatkan kematian, itu tidak berdosa, ya, atau tidak dikatakan mencuri. Hadis yang kedua ini lebih tegas lagi, ini terkait dengan tanggung jawab masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, ayu ma'alu ursah asbaha fihim amrun ja'ian faqad bari'at minhum zimatullahi tabaraka wa ta'ala. Jadi penduduk manapun yang ketika pagi-pagi ada orang yang kelaparan, kata Rasulullah, sungguh masyarakat tersebut, ya, mereka telah melepaskan diri dari tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu dosa yang sangat besar ketika di pagi hari ada orang yang kelaparan, masyarakatnya itu akan kena, tidak akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga semakin menguatkan, bahkan menggunakan redaksi tidak sempurnanya iman seseorang. Ini dikaitkan dengan akidah. Rasulullah menyatakan, ma'ama nabi, tidak beriman kepadaku man bata syab'an, barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'ian,
ila jambihi, dan tetangganya dalam keadaan kelaparan di sisinya, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui hal tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam memberikan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok terhadap individu, bukan hanya dibebankan kepada individu yang bersangkutan, tapi juga kepada masyarakat dan negara. Ketika individu itu tidak mampu. Dan ini merupakan salah satu asbabut tamaluk, sebab-sebab kepemilikan yang ketiga, yaitu harta untuk menyambung hidup. Itu yang ketiga, ya, asbabut tamaluk yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, ya, asbabut tamaluk yang keempat itu adalah iqa'ud daulah, ya. Jadi pemberian harta negara kepada rakyat, ya. Apa yang bisa diberikan harta kepada rakyat, apapun yang dibutuhkan oleh rakyat. Ya. Jadi iqa'ud daulah atau pemberian daulah negara min amwaliha, dari harta-hartanya terhadap rakyat, atau pemberian harta kepada rakyat oleh negara, itu merupakan aktivitas yang disyariatkan, ya, dan dikerjakan langsung oleh Rasulullah SAW, baik posisi Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul maupun posisi Rasulullah sebagai kepala negara. Ya. Ini lagi-lagi menarik kalau kita lihat, kalau kita mengkaji posisi Rasulullah. Posisi Rasulullah, ya, yang sering kemudian saya sampaikan dan mungkin juga perlu kita sampaikan kepada umat untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu bukan hanya Nabi dan Rasul, ya kan? Tapi posisi Rasulullah itu juga sebagai kepala negara. Apa bukti bahwa posisi Rasulullah sebagai kepala negara, selain saya kira banyak, ya, fakta-fakta terkait dengan politik, gitu kan? Ada yang menarik juga kaitannya dengan masalah ekonomi ini, kaitannya dengan masalah memberikan jaminan terhadap kebutuhan pokok tadi, gitu kan? Jadi ada satu kejadian ketika Rasulullah SAW di Mekah, ada sahabat kemudian yang meninggal, dan Rasulullah bertanya dulu, adakah si fulan ini, maksudnya mayat, punya utang? Kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, dia punya utang sekian dirham. Apa kata Rasulullah? Salatkan sahabat kalian, aku tidak mau menyalatkan orang yang punya utang. Nah, ini ketika di Mekah. Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang punya utang. Baru ketika ada sahabat yang lain, ya Rasulullah, utang si fulan saya yang menjamin. Nah, baru Rasulullah mau menyolatkan yang meninggal tadi. Nah, ini di Mekah. Di Mekah Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang punya utang, kecuali utangnya itu dibayar dulu. Ya. Nah, tapi ketika kemudian di Madinah, tidak seperti itu. Rasulullah kemudian berubah, ya. Di Madinah Rasulullah menyatakan, man mata tarok kamalan fal yarisu, barang siapa yang mati dan meninggalkan harta, harta itu untuk ahli warisnya. Wa man mata tarok kadainan au doyaan fal yatini fa ana maulahu. Nah, kalau orang yang mati wafat meninggalkan utang atau orang yang lemah, fal yatini. Nah, kalau di Madinah beda sikap Rasulullah. Rasulullah mengatakan akan bertanggung jawab terhadap orang yang mati yang itu kemudian punya utang tapi tidak ada ahli waris yang membayarnya, maka kata Rasulullah, aku yang membayarnya. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan posisi Rasulullah ketika di Mekah dan di Madinah? Inilah, ketika di Mekah Rasulullah posisinya Nabi dan Rasul, ya. Tapi ketika di Madinah posisi Rasulullah tambah, yaitu sebagai kepala negara. Dan sebagai kepala negara Rasulullah wajib untuk menanggung, ya, kebutuhan pokok rakyat, termasuk di dalamnya utang ketika dimiliki oleh seseorang yang meninggal dan tidak ada yang bisa membayarkan. Itu yang poin yang pertama yang terkait dengan pemberian harta negara kepada rakyat. Lalu jenis harta apa yang kemudian bisa diberikan oleh negara kepada rakyat, ya? Apapun yang masuk dalam kategori kepemilikan individu dan kepemilikan negara yang dimiliki oleh negara, maka itu boleh diberikan oleh negara kepada rakyat yang membutuhkan. Bisa tanah, bisa rumah, itu kan. Ya. Dalam hadis ini salah satu yang menjadi dalil bahwa bolehnya iqa'ud daulah, ya, terhadap rakyat, itu hadis yang
terkait dengan permintaan ya. Jadi permintaan dari salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Abjad bin Hamal ya. Jadi sesungguhnya Abjad bin Hamal mendatangi Rasulullah SAW ya dan meminta kepada beliau agar memberikan tambang garam ya. Tambang garam yang ada di satu daerah. Dalam riwayat lain disebutkan menurut Ibnu Al-Mutawakkil tambang garam yang ada di daerah Ma'rib. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan tambang itu kepadanya. Ketika Abjad bin Hamal telah pergi, ada seorang laki-laki di majlis tersebut yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir. Al-mal al-iddu." Kemudian Ibnu Mutawakkil berkata, lalu Rasulullah mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya. Nah, hadis ini ada dua makna yang bisa kita ambil. Pertama, sebenarnya boleh negara memberikan harta termasuk juga pengelolaan tambang kepada individu. Ya. Kalau tambang itu masuk dalam kategori milik fardiyah, jumlah depositnya kecil. Tapi kalau jumlah depositnya besar dan masuk dalam kategori milik umum, nah ini nggak boleh diserahkan kepada individu, wajib dikelola oleh negara. Jadi hadis ini tidak menunjukkan larangan untuk memberikan terhadap rakyat, tapi hadis ini menunjukkan larangan untuk memberikan milik umum kepada individu tertentu. Milik umum wajib dikelola negara. Tapi kalau masuk dalam kategori barang milik individu yang dikuasai oleh negara, bukan barang milik umum, maka itu diperbolehkan negara memberikan harta tersebut pada rakyatnya. Termasuk tanah ya. Banyak kita lihat kasus-kasus pada masa Umar bin Khattab, pada masa juga khalifah setelahnya juga pemberian tanah yang diberikan oleh negara terhadap rakyat yang membutuhkannya. Itu poin yang keempat yang terkait dengan asbabut tamaluk yang keempat, yaitu pemberian harta negara kepada rakyat. Yang terakhir, asbabut tamaluk yang terakhir itu adalah harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Ini yang menarik gitu kan. Kalau 7.3 tadi ya, yang ketiga tadi adalah harta yang didapatkan untuk menyambung hidup ya. Kalau ini harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Baik dalam bentuk harta yang lain ataupun tenaga ya. Tapi itu menjadi asbabut tamaluk gitu kan, menjadi sebab kepemilikan. Ada 5 kalau kita perhatikan terkait dengan ini ya. 5 harta yang masuk dalam kategori poin yang kelima ini ya. Ada 5 jenis ya. Yang pertama, jenis yang pertama itu adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lain yang itu memiliki hubungan yang sifatnya pribadi. Ya. Dan itu masih hidup posisinya. Jadi karena kalau sudah mati namanya wasiat ya kan. Tapi posisinya masih hidup. Contohnya apa? Ini adalah hibah ya. Hibah, hadiah ya. Nah, itu merupakan pemberian yang diberikan pada saat masih hidup. Bisa juga kemudian setelah meninggal, yaitu apa? Wasiat. Jadi ini merupakan harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Walaupun nanti kalau kita lihat terkait dengan hadiah ada rambu-rambunya gitu kan. Salah satu rambu-rambunya itu adalah tidak boleh hadiah itu diberikan kepada penguasa ya. Ketika dia mendapatkan jabatan. Kalau seperti sekarang ada hadiah yang diberikan kepada seseorang yang naik jabatan atau dilantik pada jabatan tertentu, maka itu masuk dalam kategori hadiah yang diharamkan. Masuk dalam kategori hadiah yang mirip dengan suap ya, mirip dengan riswah, yaitu harta hadiah yang diberikan pada pejabat. Tapi kalau ketika pejabat itu dia naik jabatan dan sebelumnya seseorang itu mempunyai hubungan baik dan sering ya
memberikan hadiah, gitu kan, sebelum dia naik jabatan, ya, memiliki jabatan, maka ketika dia naik jabatan, kemudian terus melanjutkan pemberian hadiah, itu nggak masalah karena ilatnya tidak ada, gitu kan. Jadi karena itu sesuatu yang sudah biasa terjadi sebelum dia menjabat. Itu yang pertama, ya kan. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi yang dihasilkan melalui hubungan yang sifatnya pribadi, baik dalam bentuk hadiah, hibah maupun wasiat. Yang kedua adalah, nah ini yang menarik juga, ya. Di satu sisi ini digunakan oleh Islam hikmahnya, ya, bukan digunakan maksudnya atau juga penganiayaan, tapi di sisi lain juga kalau kita lihat Islam juga memberikan kompensasi kepada orang yang terkena, ya. Sorry, kompensasi bukan dalam artian dia prestasi maksudnya. Ini disebut di sini, ya, harta yang diperoleh tanpa kompensasi, tapi di bagian ini disebutkan pemilikan harta sebagai ganti rugi atau kompensasi. Itu maksudnya bukan kompensasi dari harta yang lain atau tenaga yang lain, gitu kan. Tapi ini terkait dengan kemudaratan yang menimpa seseorang. Misalnya orang yang dibunuh, ya, maka dalam Islam dia akan ahli warisnya itu akan mendapatkan diat, gitu kan. Nah, ini sebenarnya masuk dalam kategori yang kelima ini, gitu kan. Bagian yang kedua yaitu pemilikan harta sebagai ganti rugi atau kompensasi dari kemudaratan. Ya, sementara yang dimaksud dengan judul di atas bahwa asbabut tamaluk yang kelima itu adalah harta yang diperoleh tanpa kompensasi, artinya kita tidak memberikan harta atau tidak memberikan tenaga. Jadi itu semata-mata didapatkan dari sebuah aktivitas, kan. Yang pertama tadi hadiah, dan yang kedua kalau ada kemudaratan yang menimpa seseorang. Nah, diat itu kalau kita lihat itu kan 1.000 dirham itu kan. Jadi 1.000 dirham itu nilainya sangat luar biasa itu kan. Itu bisa kurang lebih miliaran gitu kan. Makanya kalau kita lihat ketika hukum ini diterapkan itu bisa mengendalikan kejahatan pembunuhan, gitu kan. Kenapa? Karena orang yang membunuh itu bisa bangkrut. Nah, hari ini kalau kita lihat harga nyawa itu sangat murah. Ya. Bahkan yang lebih parah itu dilakukan juga oleh aparat. Hari ini kita menyaksikan, ya, ada seorang dokter yang dibunuh, baru terduga teroris itu kemudian dibunuh, ditembak, ya, dengan alasan katanya melawan, ya. Walaupun sebagian menganggap bahwa tidak logis orang dokter tersebut melawan karena dia dalam kondisi sakit, kan, kakinya. Nah, di dalam Islam itu sangat nyawa yang kemudian ditumpahkan darahnya tanpa hak, ya, dosanya besar di sisi Allah. Di dunia orang yang melakukannya dia harus membayar diat, ya kan. Nah, ini masuk dalam kategori asbabut tamaluk. Kemudian yang ketiga, ya, itu yang disebut dengan mahar, ya. Mahar itu adalah juga sama, ya, hak milik perempuan, ya, yang kemudian menikah, dan ini juga bukan kompensasi dari nikah, itu kan, mahar ini kan, ya, tapi ya memang pemberian aja, itu kan, pemberian dari, ya, suami, ya, calon suami ketika kemudian melakukan pernikahan. Kemudian yang keempat, luqotoh, barang temuan. Ini juga menjadi asbabut tamaluk, walaupun nanti ada rinciannya, itu kan. Kalau barang tersebut ditemukan di tempat ramai, maka harus diumumkan dulu, itu kan. Diumumkan 1 tahun, ya. Kalau kemudian tidak ada, maka dia kemudian langsung boleh memilikinya dengan harus membayar semacam humusnya 1/5 ke Baitul Mal, ya. Tapi kalau barang temuan itu bentuknya adalah makanan, ya, maka tidak perlu kemudian diumumkan dulu untuk digunakannya, ya. Boleh langsung digunakan karena akan rusak. Tapi kalau nanti ada yang mengaku atau ada yang mencari, maka
harus diganti baik dengan barang yang sama atau dengan nilai yang sama. Itu yang terkait dengan barang temuan atau luqatah. Dan yang terakhir adalah harta yang diperoleh tanpa kompensasi yang merupakan asbabu tamaluk. Itu adalah santunan yang diberikan kepada para pejabat negara, ya, mulai khalifah sampai wali atau umal, ya kan. Nah, di dalam Islam kepala negara itu dia tidak mendapatkan gaji, ya, karena dia bukan ajir dari rakyat, ya, tapi penguasa mulai dari gubernur, khalifah, wali, ya, atau gubernur atau juga di bawahnya, ya kan, itu statusnya itu wakil dari umat untuk menjalankan hukum syara. Dia bukan ajir. Maka sebenarnya dia tidak berhak mendapatkan gaji. Tapi karena dia mengurus umat sehingga dia tidak bisa bekerja, ya, karena harus memikirkan umat. Nah, kompensasinya atau bukan kompensasi maksudnya, ganti dari dia tidak bisa bekerja, maka negara bisa memberikan santunan, ya. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan mereka, ya, anak dan istrinya, dan itu nilainya, jumlahnya itu adalah biasanya sesuai dengan kebutuhan atau sama dengan besarnya ketika dia bekerja, gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu saya kira Saudara Zahar, ya, yang bisa saya sampaikan. Bagian yang terakhir pada kesempatan malam ini yang terkait dengan asbabut tamaluk, ya. Mohon maaf ternyata lama juga sampai jam 9 juga, gitu kan. Baik, kalau ada hal yang mungkin mau didiskusikan, mau ditanyakan, saya persilahkan, saya kembalikan ke Ustaz Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan dan menyaksikan penjelasan dan pemaparan dari guru kita Ustaz Arun Hakim terkait dengan sebab kepemilikan. Bagi Bapak dan Ibu jamaah sekalian, jika ada hal yang tadi ditanyakan, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Arif, silakan raise hand kalau memang ingin bertanya langsung, atau melalui kolom chatnya, ya, nanti akan kami bacakan. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari para jamaah sekalian, saya ingin bertanya sebelumnya, Ustaz. Kiranya ini kita bicara dengan kondisi sekarang, ya, Ustaz, bahwa hari ini realitas menunjukkan penguasa hari ini ada ketimpangan dari segi jumlah kekayaan. Pada umumnya pejabat sekarang kaya-kaya pada umumnya, ya. Cuman pertanyaannya, kalau ini kita bukan mendoakan mereka lebih cepat mati, bahwa mereka punya waris nanti misalnya. Nah, lantas harta waris mereka itu statusnya gimana ke anak mereka? Nah, lantas apakah kemudian itu harus dipisah dulu mana yang menjadi keringat mereka atau gimana? Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan harta temuan, tadi kan ada disinggung tentang luqatah. Kalau dia makanan mungkin seperti yang sudah disampaikan, boleh jadi ini bentuk fisik lah, Ustaz. Apakah boleh jadi dia pakaian, atau boleh jadi dia yang serupa lah, gitu. Sudah diumumkan misalnya, nah, apakah kemudian kita serahkan kemana dia, Ustaz, harta khumusnya? Padahal sekarang kan tidak ada baitul mal. Apakah ada hal yang lain yang lebih berhak atas harta khumus tadi?
atau yang keluar dari harta fuqara. Wallahu a'lam. Gimana Kak? Masih unmute Ustaz? Yang pertama terkait dengan kondisi hari ini ya. Kondisi hari ini ya sebenarnya kalau kita lihat ya kondisi hari ini kalau ada seseorang yang meninggal ya bagaimana kemudian dengan harta yang dia tinggalkan ya nanti harus kita cek juga gitu kan ya kita cek ya apakah ada harta kan kalau kita lihat itu kan kalau dia muslim ya kalau dia muslim kan ada utang. Kalau kita analogikan ke utang, ya berarti utangnya itu harus dibayarkan dulu, baru sisanya itu diserahkan kepada ahli warisnya. Nah kalau sekarang misalnya dia mendapatkan harta dengan cara yang batil, ya kan, yang merampas hak orang lain, ini kan cuma harus dibuktikan, ya kan, dibuktikan bahwa harta yang dia peroleh itu memang merupakan hak orang lain dan itu harus dikembalikan, ya kan, kepada orang lain atau kepada yang memilikinya. Kalau dalam sistem Islam dulu itu kan ketika seseorang itu mengambil hak milik umum ya, maka hartanya itu dikembalikan kepada negara karena milik umum itu adalah merupakan bagian dari pemasukan Baitul Mal. Maka ketika ada yang dia mengambil harta yang itu merupakan hak milik umum dengan kezalimannya, maka harus dikembalikan sebelum kemudian dibagikan kepada ahli waris. Jadi dibersihkan dulu itu kan. Dibersihkan dulu dari utang dan dibersihkan dulu dari hak-hak harta-harta yang dia dapatkan dengan cara yang batil gitu kan. Nah, dan itu kemudian sebenarnya tidak hanya menunggu ketika meninggal ya sebenarnya. Ketika masih hidup pun dalam sistem Islam yaitu akan dilakukan tadi bukan perampasan, pengambil alihan ya atau pengembalian harta yang sebenarnya itu dulunya itu milik umum. Ketika Umar bin Abdul Aziz kemudian dibaiat menjadi khalifah, maka salah satu yang dia lakukan itu adalah karena dia memandang ada harta-harta yang dia dapatkan ya, terutama yang dimiliki oleh istrinya itu dengan cara merampas hak kaum muslimin tidak tepat. Maka pada saat itu Umar bin Abdul Aziz meminta kepada istrinya, pilih aku atau perhiasan itu. Artinya apa? Umar bin Abdul Aziz minta ke istrinya agar harta yang dimiliki, yang dipakai, gitu kan, perhiasan dan sebagainya, ya, yang menurut beliau itu ada hak-hak Baitul Mal yang terkebiri, gitu kan, ya, yang tidak secara legal, maka Umar bin Abdul Aziz minta kepada istrinya kembalikan ke Baitul Mal. Ya, kalau tidak mau silahkan. Ya. Ya, pilih aktu atau harta itu istilahnya. Ini kan tegas itu kan. Yang akhirnya istrinya itu karena memang juga ya itulah soleh ya taat, ya kan. Akhirnya dia serahkan hartanya termasuk juga harta yang ada dipakai atau digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah itu saya kira kalau dalam sistem Islam. Nah kalau dalam saat ini kondisi saat ini ya kita nggak bisa itu kan memaksa seseorang untuk seperti itu gitu kan. Kecuali kalau memang ya ahli warisnya sadar, ahli warisnya kemudian mengerti ya ternyata ada harta dari si mayit ini kemudian yang istilahnya itu didapatkan dengan cara yang batil. Nah, cuman kan muncul pertanyaannya ketika itu ini dikembalikannya kemana gitu kan, kepada siapa. Nah ini sebenarnya nanti sama itu kan, karena sekarang nggak jelas. Kalau jelas siapa yang kemudian dizoliminya, serahkan kepada orang yang dizoliminya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya dia itu mengambil alih harta milik umum misalnya kan, sekarang itu kalau kita perhatikan itu kan kenapa kemudian terjadi kesenjangan, contoh aja gitu kan. Kenapa kemudian hari ini kita menghadapi kelangkaan minyak goreng? Ternyata kalau kita lihat produksi sawit itu hampir
53%-nya itu dikuasai oleh swasta, para kapitalis konglomerat tadi. Dan mereka mendapatkan itu dengan cara yang melanggar syarat. Kalaulah misalnya ada di antara mereka yang muslim, ya, itu kan bentuk pengambil alihan yang pendapatan harta yang tidak dibenarkan. Nah, cuman kan pertanyaannya ketika misalnya wallahu alam itu kan anak ahli warisnya ada yang sadar, udahlah kita kembalikan kepada siapa? Ya tentu kalau kita bicara hari ini kan nggak ada baitul malnya itu kan. Dikembalikan ke negara ya belum tentu juga kembali kepada rakyat gitu kan. Maka yang paling kalaupun ada misalnya dikembalikan kepada siapa ya? Kepada kaum muslimin. Siapa? Ya diantaranya mungkin fakir miskin dah. Nah ini nyambung dengan pertanyaan yang kedua itu kan terkait dengan luqotoh tadi itu kan ada humus ya yang sebenarnya humus ini sama posisinya seperti zakat. Nah karena itu kalau kita menemukan barang temuan luqotoh itu kan misalnya kita menemukan tiba-tiba emas ya 0,5 kilo ya di tengah jalan itu kan kita umumkan ya kan selama 1 tahun nggak ada yang datang aja misalnya ternyata yang hilangnya itu memang ke luar negeri itu kan dia nggak tahu hilangnya di mana itu kan diumumkan juga tidak ketemu itu kan tidak ada yang datang gitu kan. Nah setelah diumumkan ya kemudian lebih dari 1 tahun ternyata tidak ada yang mengaku, nah, berarti kan sudah menjadi hak dia. Nah dia kan harus mengeluarkan 20%-nya 1/5-nya humusnya. Nah kepada siapa? Karena posisi humus ini sama dengan zakat, maka berarti diberikan kepada siapa? Karena hari ini tidak ada baitul mal, tidak ada negara, nah bisa diberikan pada 8 asnaf. Atau yang ada saat ini adalah fakir miskin, ya, fakir atau orang miskin, orang yang punya utang, dan asnaf-asnaf yang lainnya. Itu yang saya pahami ya. Jadi seperti halnya zakat hari ini kita wajib mengeluarkan zakat kepada siapa? Itu tidak kepada negara, karena negaranya nggak ada yang menerapkan syariat Islam. Maka kita berikan langsung kepada mustahik. Nah, sama juga menurut saya ketika kita menemukan barang luqotoh yang masuk dalam kategori luqotoh bernilai ya, kemudian lebih dari 1 tahun setelah diumumkan tidak ada yang mengaku juga, maka yang 1/5-nya kita berikan kepada mustahik. Itu barangkali ya yang bisa saya pahami. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah jelas dari 2 pertanyaan tadi. Dari Bapak Ibu jamaah sekalian, kira-kira ada yang ingin bertanya? Itu ada yang saya kira yang ada. Oke, kalau dari Bapak Ibu nggak ada, Kayaknya pada ngantuk nih. Atau jelas ya, karena ini kan masalah fikih yang umum itu kan. Jadi tidak terlalu rumit ya kan. kalau gitu kita padatkan aja Ustaz. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, berarti kita sudah. Ayo, siapa itu? Tadi saya ada bertanya di itu di direct message ke itu ke Ustaz, apa ke adminnya. waktunya. Tapi ya, kita konfirmasi admin dulu. Adminnya lagi sedang perangkat yang lain. Ntar kita baca Bu ya. Ini pertanyaan. Saya kirim ke Ustaz atau saya baca aja Ustaz ya? Dibacakan aja lah. Baca. Dari Ibu Atin ya, Ummu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam daulah seseorang yang akan dicalonkan atau setelah menduduki posisi di pemerintahan, apakah ada fit and proper test-nya? Itu yang pertama, Ustaz. Mungkin ini berkaitan dengan harta ya. Yang kedua, dalam daulah Apa?
Enggak jelas apa tadi ada fit and proper test kan? fit and proper test. Di pejabat nah sekarang pada umumnya. Ya, yang kedua dalam daulah ketika seseorang yang tidak memiliki harta berlebih, namun yang melakukan sesuatu tindakan yang tidak disengaja, tapi menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, apakah daulah akan membantu membayarkan diatnya? Ini mungkin yang kedua pertanyaannya, seseorang yang tidak sengaja melakukan pembunuhan, tidak sengaja. Tapi kebetulan memang kondisinya dia nggak punya harta untuk membayar diatnya. Lantas bagaimana solusi daulah? Apakah menalanginya atau gimana? Nah, ini dua pertanyaan beliau dari Ummu Atin, Ummu Aisyah ya, Ibu Atin, Ummu Aisyah. Tafadhol, Ustaz. Ya, terima kasih ya, Ustaz Atin, Ibu Atin atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan fit and proper test ya. Dan apakah nanti di dalam Islam ada? Ya, saya kira jelas ada ya. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah gitu kan. Walaupun mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini beberapa bukti ya bahwa itu menunjukkan sebenarnya fit and proper test gitu kan. Kenapa? Karena secara umum kalau kita lihat kan seseorang diberikan amanah itu harus yakin kan bahwa itu bisa melaksanakan amanah tersebut kan, mampu gitu kan. Karena itu kalau kita lihat syarat khalifah aja ada syaratnya itu adalah dia mampu gitu kan. Ya. Nah, tentu juga khalifah atau kepala negara ketika akan mengangkat ya orang-orang yang akan diserihi tugas itu ya tentu akan dilihat dulu kemampuannya, dites dulu sesuai dengan apakah kira-kira orang tersebut mampu atau tidak. Misalnya kan ketika kita lihat ketika salah seorang sahabat ya, kalau salah Abu Hurairah ya, yang meminta kepada Rasulullah diberikan jabatan, Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, Anda itu lemah. Abu Dzar, sorry, bukan Abu Hurairah, Abu Dzar ya. Ketika Abu Dzar meminta jabatan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah ditolak, tidak diberi. Anda itu lemah, tidak akan mampu menjalankan amanah ini. Gitu kan. Nah ini menunjukkan secara bukan tidak langsung, secara langsung Rasulullah sudah melakukan fit and proper test. Ya. Ini nggak layak, pekerjaan itu berat, sementara Abu Dzar itu kan secara fisik lemah, jadi bukan ininya ya, bukan dalam artian kecerdasan, kemampuan, tapi fisiknya lemah gitu kan. Sehingga kata Rasul nggak mampu. Itu yang pertama itu kan. Menunjukkan bahwa di dalam Islam itu pasti ya ketika akan mengangkat seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu itu akan dipertimbangkan di kemampuan atau kelayakan untuk menjalankan tersebut amanah tersebut. Yang kedua adalah hadis yang disampaikan juga oleh Rasulullah ya. Ketika amanah ya itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fangtadirus sa'ah ya. Jadi dalam hadisnya panjang ini, intinya kata Rasulullah, ketika amanah itu sudah disia-siakan, tunggulah kehancurannya gitu kan. Bagaimana amanah itu disia-siakan? Yaitu tadi ketika pekerjaan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kata Rasulullah kehancurannya. Nah ini menunjukkan bahwa di situ harus ada, gitu kan, harus ada ya tes, harus ada kemudian keyakinan bahwa pemberian tugas tersebut memang diserahkan pada ahlinya. Kenapa? Karena kalau pemberian tugas yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya, Rasul menyatakan sendiri itu adalah sebuah kehancuran, ya, sebuah kerusakan, ya kan. Nah ini ya, ini menunjukkan bahwa di dalam Islam itu jelas akan ada proses yang disebut dengan uji kelayakan seseorang ketika akan diangkat menjadi pejabat ya, atau melaksanakan tertentu, gitu kan.
Oh, ini maksudnya apa? Oh, ada apa? Maksud saya jumlah harta yang dimiliki calon baik sebelum sesudah menjabat. Oh, itu. Sorry, saya kira fit and proper place. Oke. Jadi ada itu kan. Ini oke. Ini berarti pertanyaan yang tadi mudah-mudahan itu ya. Itu kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya itu gitu kan. Ternyata ada lain pertanyaannya. Jadi terkait dengan perhitungan ya, perhitungan kekayaan, yaitu ada ya. Inilah yang kalau dalam bahasa audit ya, sekarang kan KPK itu diminta itu kan. Bukan diminta, sekarang kan teorinya sih ada itu kan. Saya kebetulan kan kecil-kecil ini juga pejabat negara ya kan. Nah, saya diminta untuk melaporkan kekayaan saya setiap tahun gitu kan. Ya, saya kan kaprodi itu kan. Itu ada ya. Tapi tindak lanjutnya yang nggak ada itu kan, prosesnya ada. Dan tindak lanjutnya yang mungkin kadang-kadang yang nggak tahu mungkin karena tidak signifikan, tapi ketika signifikan juga kita lihat juga hanya sekedar formalitas saja sekarang itu. Dan hanya ditunjukkan aja laporannya, tidak di istilahnya tidak benar-benar diaudit kan. Bahkan kemarin kan ada kasus yang terkait dengan anak Pak Lurah gitu kan, anak Pak Lurah yang kemudian dilaporkan tiba-tiba hartanya ini malah justru kan yang dikriminalisasi yang melaporkannya, itu kan keanehan itu kan. Nah, di dalam Islam itu nanti ada dan itu sudah dipraktekkan. Salah satu yang kemudian mempraktekkan dengan tegas itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu melakukan dalam konteks audit modern hari ini ya, yang seperti yang saya katakan tadi, ini baru kemudian dirancang gitu kan, baru kemudian diusulkan, tapi nggak pernah kemudian dijalankan. Umar bin Khattab sudah melakukan lebih dulu dengan satu mekanisme audit ya, yang disebut dengan pembuktian terbalik. Jadi Umar bin Khattab ketika mengangkat seorang pejabat ya, maka dia akan menghitung hartanya dulu gitu kan. Harta ketika dia naik menjadi pejabat. Setelah kemudian dia lengser dari pejabat, hartanya dihitung juga ya. Nah, kemudian dibandingkan apakah ada penambahan yang signifikan tidak gitu kan. Penambahan yang tidak logis gitu kan, maka pejabat tersebut harus membuktikan bahwa harta yang didapatkannya itu legal. Kalau dia tidak bisa membuktikan, ya, ini yang disebut dengan pembuktian terbalik. Misalnya gini, harta sebelum menjabat itu 1 miliar. 5 tahun menjabat, ternyata hartanya itu 1 triliun. Ini kan loncatan yang luar biasa. Nah, di dalam Islam nanti dia harus membuktikan dari mana harta yang melonjak luar biasa tersebut, ya kan? Nah, kalau dia tidak bisa membuktikan, tidak seudon juga. Makanya kan Umar bin Khattab juga tidak ini juga, itu kan? Artinya tidak menjustifikasi pasti kamu korupsi. Enggak juga itu kan. Dia diminta untuk membuktikan apakah pertambahan harta itu legal. Bisa aja ternyata memang dia dapat warisan tadi kan, dapat warisan. Nah, kalau sumbernya dari warisan ya berarti logis. Tapi kalau dia kemudian tidak bisa membuktikan bahwa harta yang diperolehnya adalah harta yang legal, maka dia akan disita ya oleh Baitul Mal. Ya kan? Apalagi kalau misalnya telah ditemukan, oh ternyata ini ada penambahan harta itu komisi dari sini dari situ, itu sudah jelas itu adalah harta yang batil karena memang penguasa di dalam Islam itu tidak diperbolehkan mengambil komisi, gitu kan? Tidak boleh bisnis yang terkait dengan pelayanan terhadap rakyat, ya kan? Nah nanti otomatis akan dilakukan, disita, gitu kan? Jadi ada ya. Itu yang disebut dengan mekanisme dalam konteks audit modern sekarang itu yang di Indonesia itu baru diusulkan, belum dilaksanakan, yang disebut dengan pembuktian terbalik ya. Di mana pejabat kalau ada harta dia bertambah banyak gitu kan setelah berhenti, atau jangankan setelah berhenti, masih menjabat juga kemudian diperiksa gitu kan. Kalau dia tidak mampu kemudian membuktikan, maka
dia akan disita oleh khalifah ya. Jadi yang pernah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Itu yang pertama tadi ya pertanyaannya. Kemudian yang kedua apa Ustaz tadi? Kalau ada pembunuhan yang tidak sengaja Ustaz, dilakukan orang. Sama itu kan. Pembunuhan tidak sengaja itu juga pernah terjadi pada masa, saya lupa ya, Umar bin Khattab atau pada masa Ali. Yang jelas pada saat itu Ali kalau nggak salah. Pada masa Umar bin Khattab yang mengusulkan dan melakukan meminta ke Umar bin Khattab itu Ali kalau nggak salah ya, nanti saya cek lagi. Jadi ada pada saat itu ya ini kalau itu memang pembunuhan yang tidak sengaja ya. Jadi ada seseorang yang terbunuh tidak sengaja dan ternyata juga yang nggak mungkin juga kan dibebankan kepada ahli warisnya ya. Maka yang membayar itu negara, Baitul Mal. Ya. Maka waktu itu Ali meminta ya agar ini apa istilahnya itu tidak menjadi kebiasaan lupa ya apa sesuatu yang keliru atau apa pembunuhan gitu kan. Akhirnya negara membayar diat ya kan kepada ahli warisnya. Gitu kan. Jadi ya nanti kalau di dalam Islam misalnya ada pembunuhan yang tidak sengaja ya maka dia harus membayar diatnya gitu kan. Kalau dia miskin ya negara yang kemudian akan membayarkannya ya. Kalau pembunuhan itu tidak sengaja. Tapi kalau pembunuhan itu kemudian disengaja gitu kan. Itu lain masalahnya gitu kan. Maka ya kalau dia tidak membayar diat ya dia akan dibunuh gitu kan. Atau misalnya kalau yang ahli warisnya menuntut tidak mau menuntut diat ya ini menuntutnya dibunuh ulang dibunuh lagi ya itu dilakukan. Tapi kalau misalnya dia menuntut diat tapi ternyata miskin, nah ini ya tanggung jawab negara untuk membayarkan. Itu barangkali ya. Karena kan masuk dalam kategori utang gitu kan. Dan tadi sebutkan kalau utang rakyat ya kalau tidak masuk tidak bisa dibayar kalau rakyat maka menjadi tanggung jawab negara. Dan fakta juga afal khalifah saya lupa ya apakah masa Umar bin Khattab atau masa Utsman ya kemudian Ali yang mengusulkan. Yang saya ingat yang mengusulkan itu Ali kemudian mengusulkan dibayar diat karena ini masuk dalam kategori pembunuhan yang tidak sengaja dan dikeluarkan pada saat itu diatnya dari Baitul Mal kepada ahli warisnya. Itu ya barangkali. Ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Atik? Udah terjawab Bu ya? Iya Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kami konfirmasi lagi, Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Ari Nasir. Kalau memang tidak ada, berarti kita sudahi saja untuk malam ini. Kira-kira dari Ustaz ada yang ingin disampaikan Ustaz? Ya baik, saya kira sebagai penutup ya. Jadi kalau kita perhatikan dari rangkaian pembahasan terkait dengan asbabut tamaluk itu, kita melihat kalau itu kemudian dijalankan, maka ya salah satu problem yang terkait dengan kemiskinan maupun kesenjangan harta itu kemudian akan bisa diatasi. Itu baru dari salah satu mekanisme asbabut tamaluk gitu kan. Ketika kemudian ini dijalankan, ya tadi masyarakat, rakyat itu akan terpenuhi kebutuhan pokoknya, ya kan? Dan pada saat yang sama, ya itu akan juga bisa mengeliminir atau mengurangi adanya kesenjangan ekonomi, ya. Kesenjangan kepemilikan harta
antara orang kaya dan orang miskin. Itu saya kira ya yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pendorong bagi kita untuk terus semangat dalam rangka merealisasikan atau mewujudkan penerapan aturan ekonomi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika itu membutuhkan negara, berarti mendorong bagi kita untuk bisa mewujudkan negara yang bisa melaksanakan syariat Islam secara utuh terkait dengan masalah ekonomi ini. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para pemirsa, Ibu, Bapak, Ustadz, Ustazah, ya, termasuk juga tadi Ibu Atin yang telah bertanya dan diskusi tentang masalah ini. Saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan dengan pembahasan mungkin yang agak baru ya, pada bagian yang baru terkait dengan mekanisme kalau nggak salah pengelolaan harta, pengelolaan kepemilikan. Itu barangkali tadazar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Arif Nasir yang telah menyiapkan waktu beliau, untuk memberikan pembelajaran kepada kita, penjelasan kitab untuk Pusat. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita ketemu lagi di ruang yang sama, di waktu yang sama, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan karunia, kesehatan dan kelapangan dan kemudahan dari berbagai segala urusan. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, terkhusus kepada guru kita, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada hal yang tidak berkenan dari kami yang kami lakukan dalam forum hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf dan ucapkan terima kasih kembali lagi. Dan kita tutup segmen malam hari ini, pekajian kita malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma